Benua Eropa. Benua Eropa merupakan salah satu dari 7 benua yang ada di dunia. Eropa adalah benua terkecil kedua di dunia, namun menjadi benua terpadat kedua di dunia. Nama julukannya untuk benua Eropa yaitu benua biru. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata warna biru. Juga karena banyak kerajaan terkenal ada di benua ini sehingga dikenal ada darah biru atau darah bangsawan. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 90 derajat bintang barat dan 60 derajat bintang timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, dan secara geologisnya benua Eropa meliputi dataran tinggi pada wilayah utara dan barat laut, dataran rendah pada bagian timur dan bagian tengah, serta pegunungan pada wilayah barat dan selatan. Berikut adalah salah satu lembah Garonne yang merupakan dataran rendah di Prancis, dan juga terdapat pegunungan Alpen yang membentang dari Spanyol sampai Kaukasus. Selanjutnya juga terdapat Gunung Elbrus di Rusia yang merupakan titik tertinggi di benua Eropa, dan juga ada Sungai Rhine di Jerman. Selanjutnya pembahasan akan kita bahas mengenai benua Eropa, yaitu ada kondisi fisik, kondisi sosial, dan juga pengembangan SDA benua Eropa. Selanjutnya ada perbatasan benua Eropa. Benua Eropa memiliki batas-batas di berbagai penjuru. Batas benua Eropa bagian utara yaitu Samudra Arktik, batas wilayah benua Eropa bagian timur yaitu Pegunungan Ural, batas wilayah benua Eropa bagian selatan yaitu Laut Tengah, dan yang selanjutnya ada batas wilayah benua Eropa bagian barat yaitu Samudra Atlantik. Kondisi topografi. Menurut klasifikasi wilayahnya, benua Eropa terbagi menjadi 5 kawasan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Pertama, kawasan Eropa Barat yang terdiri dari Jerman, Inggris, dan San Marino. Yang kedua, kawasan Eropa Utara yaitu Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Yang ketiga, kawasan Eropa Tengah yaitu Austria, Hungaria, dan Polandia. Yang keempat, kawasan Eropa Timur yang meliputi Republik Federasi Rusia, Ukraina, dan Rumania. Yang kelima ada kawasan Eropa Selatan yang terdiri dari Spanyol, Italia, dan Yunani. Iklim di benua Eropa. Keadaan iklim di benua Eropa yang beragam antara negara satu dengan yang lain tergantung pada letak geografis masing-masing negara di benua Eropa. Eropa bagian barat dan Kepulauan Inggris memiliki iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan. Eropa bagian tengah dan timur memiliki iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan. Eropa bagian utara di sekitar garis lingkaran kutub utara memiliki iklim subarktik. Dan Eropa bagian selatan memiliki iklim Mediterania yang dipengaruhi oleh Laut Tengah. Flora dan fauna. Benua Eropa memiliki jenis flora dan fauna yang sama dengan kawasan yang beriklim sedang dan dingin. Jenis flora yang berada pada kawasan Eropa merupakan hutan konifer atau tumbuhan berdaun jarum, serta hutan yang menyeluruhkan daunnya pada saat musim gugur. Jenis flora lainnya adalah pohon maple, eke, iris, lili, serta zaitun. Fauna khas yang hidup di benua Eropa yaitu ada rusa, beruang kutub, serigala, ikan tuna, dan ikan herring. Selanjutnya yaitu kondisi sosial. Yang pertama, kependudukan. Persebaran penduduk benua Eropa tidak merata dan dipengaruhi oleh keadaan alam serta kemajuan ekonominya. Persebaran yang paling padat biasanya terdapat di daerah dataran rendah yang menjadi pusat industri. Sementara tingkat kepadatan yang rendah berada di kawasan pegunungan tinggi dan daerah tidak subur seperti daerah kapur. Berdasarkan data per tahun 2019, total jumlah penduduk benua Eropa mencapai 748.150.542 jiwa. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Rusia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia. Berdasarkan ras dan ciri fisik, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama yaitu bangsa Nordik. Kebanyakan tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara dengan ciri fisik seperti rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, serta muka yang sempit. Yang kedua yaitu bangsa Alpen. Umumnya tinggal di Eropa Tengah dan Eropa Selatan dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, tidak terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu bangsa Mediteran.
Biasanya tinggal di Eropa Selatan dengan ciri fisik rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Yang keempat yaitu bangsa Slavia. Umumnya tinggal di kawasan Eropa Timur dan memiliki ciri fisik seperti bangsa Alpen. Dan yang terakhir yaitu bangsa Dinarik. Biasanya tinggal di kawasan Rumania, memiliki ciri rambut yang gelap. Di luar suku-suku bangsa di atas, kawasan Eropa sekarang ini juga dihuni oleh banyak imigran dari benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Agama dengan jumlah penganut terbesar adalah agama Katolik Roma, diikuti oleh Kristen Protestan, serta Kristen Ortodoks. Selanjutnya yaitu perekonomian dan ekonomi di Uni Eropa. Perekonomian Eropa melalui ekonomi Uni Eropa adalah ekonomi bersama negara-negara anggota Uni Eropa atau UI. Ini adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia secara nominal, setelah Amerika Serikat dan Cina. PDB Uni Eropa diperkirakan sekitar 16,6 triliun dolar pada tahun 2022, mewakili sekitar 1/6 ekonomi global. Jerman sejauh ini memiliki PDB nasional terbesar dari semua negara Uni Eropa, diikuti oleh Prancis dan Italia sebagai nomor 2 dan 3. Euro adalah mata uang cadangan terbesar kedua dan mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah dolar Amerika Serikat. Euro digunakan oleh 20 dari 27 negara anggotanya. Secara keseluruhan, ini adalah mata uang resmi di 26 negara, di zona Euro dan di 6 negara Eropa lainnya, baik secara resmi atau de facto. 1. Jasa. Sektor jasa sejauh ini merupakan sektor yang paling penting di Uni Eropa, menyumbang 64,7% dari PDB, dibandingkan dengan industri manufaktur dengan 23,8% dari PDB dan pertanian dengan hanya 1,5% dari PDB. 2. Pertanian didukung oleh subsidi dari Uni Eropa dalam bentuk Common Agricultural Policy, CAP. CAP telah dibagi menjadi 2 pilar: dukungan produksi pertanian dan organisasi umum pasar, pilar I, sebelumnya dikenal sebagai bagian jaminan pertanian. Kebijakan pembangunan pedesaan, pilar 2, selain itu pilar kebijakan struktural pertanian, yang sebelumnya dikenal sebagai bagian pedoman pertanian. 3. Pariwisata. Uni Eropa adalah tujuan wisata utama, menarik pengunjung dari luar Uni Eropa dan warga yang bepergian di dalamnya. Prancis adalah tujuan wisata nomor 1 dunia untuk pengunjung internasional, diikuti oleh Spanyol, Italia, dan Jerman. 4. Energi. Uni Eropa memiliki cadangan uranium, batu bara, minyak, dan gas alam. Ada 6 produsen minyak di Uni Eropa, terutama di ladang minyak Laut Utara. Inggris Raya, meskipun menjadi anggota Uni Eropa sejauh ini merupakan produsen terbesar. Denmark, Jerman, Italia, Rumania dan Belanda menghasilkan minyak. Uni Eropa menghasilkan 19,8 juta ton setara minyak, minyak mentah pada tahun 2019. Energi Eropa melalui pertambangan dengan bahan-bahan seperti minyak bumi dan gas alam biji besi batu bara. Selama transisi energi hijau, pekerja di industri padat karbon lebih mungkin kehilangan pekerjaan. Kesempatan kerja oleh transisi hijau dikaitkan dengan penggunaan sumber energi terbarukan atau aktivitas pembangunan untuk perbaikan dan renovasi infrastruktur. Sistem pendidikan yang ada di Eropa didukung oleh Departemen yang mengatasi permasalahan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Departemen ini mewajibkan pendidikan untuk anak berumur 7 tahun hingga 16 tahun. Salah satu sistem pendidikan yang ada di Eropa yakni sistem pendidikan yang ada di Bulgaria. Prasekolah pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, terakhir pendidikan tinggi. Jika dilihat dari pendidikan prasekolah ini mencakup kegiatan belajar mengajar untuk anak 6 hingga 7 tahun, selama 1 tahun lamanya di TK. Pendidikan dasar ada 8 tingkatan kelas dan dibagi menjadi primary school dan pre-secondary school. Pendidikan menengah memiliki tingkat 1-12 yang menerapkan beberapa pelajaran yang berbeda setiap tingkatannya. Terakhir pendidikan tinggi, materi yang diajarkan terkhusus dan minimal mengambil pembelajaran selama 4 tahun. Pemanfaatan sumber daya alam. Sektor pertama, pertanian. Eropa dapat mengembangkan tumbuhan sereal, buah, dan sayur.
Pertanian di Eropa yang lokasinya di daerah lembah sungai-sungai besar, misalnya lembah sungai Rhone dan Seine di Perancis, hasil pertaniannya adalah jagung, gandum, kentang, barley, terigu, kacang, dan tembakau. Spanyol, Portugal, Prancis, Italia, dan Yunani juga banyak membudidayakan zaitun dan anggur sebagai hasil pertaniannya. Sehingga dikenal sebagai wilayah dengan penghasil minyak zaitun dengan kualitas super dan penghasil anggur terbaik untuk pembuatan wine. Pada musim dingin, pertanian Eropa biasa menanam gandum, gandum hitam, triticale, hibrida gandum, lobak, dan barley, sedangkan pada musim panas, pertanian Eropa biasa menanam kacang-kacangan, bunga matahari, padi, jagung, dan bit gula. Peternakan-peternakan di Eropa juga sangat beragam. Hewan ternak yang umumnya dikelola di Eropa antara lain seperti sapi, domba, dan lembu. Hasil produk dari peternakan ini seperti daging, susu yang dapat diolah menjadi keju, dan wool. Teknologi peternakan dan pengolahan produk peternakan yang canggih menjadikan keju yang dihasilkan di wilayah Eropa sebagai keju terbaik di dunia. Perikanan dilansir dari The European Union, potensi perikanan benua Eropa terdapat pada Laut Atlantik Timur, Laut Atlantik Barat, Laut Mediterania dan Laut Hitam, Laut Atlantik Timur Tengah, Laut Atlantik Tenggara, Laut Atlantik Barat Daya, dan Samudra Hindia bagian barat. Benua Eropa menghasilkan sekitar 4,1 juta ton produk perikanan pada tahun 2019. Produk perikanan tersebut berupa ikan makarel, sarden, berbagai spesies tuna, sprat, kod, kakap, kerang, tiram, halibut, dan salmon. Hasil pertambangan yang utama di Eropa adalah biji besi. Eropa juga kaya dengan logam dan mineral. 5 komoditas logam utama yang dihasilkan pertambangan Eropa adalah tembaga, timbal, perak, kromium, dan seng. Pertambangan Eropa juga menghasilkan mineral seperti asbes, grafit, gipsum, diatomit, magnesit, sulfur, kalium karbonat, bentonit, feldspar, kaolin, dan garam. Benua Eropa juga menghasilkan minyak dan gas alam sebagai hasil tambang. Rusia merupakan negara di Eropa yang memiliki cadangan minyak terbesar sekaligus pengekspor gas alam terbesar di dunia. Kehutanan sebagian besar wilayah benua Eropa ditutupi oleh hutan beriklim sedang atau boreal, membuatnya dapat memproduksi produk kehutanan dalam jumlah besar. Kehutanan Eropa menghasilkan produk seperti kayu, tanaman obat, jamur, trufel, gabus, dan juga madu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.